Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kembali yang sangat terhormat Pembina Yayasan Persatuan Ukhuwah Islamiyah, serta pengurus lainnya, DKM Masjid At-Taqwa, Ketua Yayasan, para alim ulama, para ustazah, asatidzah, para kiai, para sepuh, bini sepuh, tuan-tuan haji, bapak-bapak haji, tokoh masyarakat, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh kali ini, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid kita salat subuh secara berjamaah. Mengingatkan saja, hari ini hari Ahad, bareng bertepatan tanggal 5 bulan Rajab. Salah satu bulan yang mulia, ya, jangan sampai tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bulan Rajab ini sangat luar biasa. Di grup At-Taqwa itu Ustadz Sahari rajin tuh ngasih share amalan-amalan. Banyak amalannya ya. Di antaranya usahakan kita puasa. Puasa di bulan Rajab minimal sekali aja. Sekali dalam sebulan, syukur-syukur Senin, Kamis. Puasa, jangan sampai enggak puasa. Yang kedua, Nabi Muhammad ngajarin baca doa, Allahumma barik lana bima razaqtana, ya. Allahumma barik lana, benar, fi Rajaba wa Sya'bana. Tadi saya lupa udah diketik jam 2 pagi, tapi kok hilang ya. Ditayangin. Kalau nggak bisa itu pakai bahasa Indonesia aja gini, ya Allah, berkahi saya, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan sampai bulan. Banyaklah amalan-amalan ya. Karena ini waktunya jam 6, 5 sampai jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu kitab aslinya. Ar-ruknus saniyu takbiratul ihrami wa hiya qaulu Allahu akbar. Wa sumiyat bizalika li'annaha tuharrimu makana halalan qablaha kal akali wal kalami wa ghairi zalik ila akhiril kitab. Tapi kita coba bersama-sama ketik di selembar ini supaya lebih mudah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ininya kan kata abang tadi ketinggalan nih. Ya. Apa lupa? Pakai ini aja dah. Ya. Itu tuh. Nah, ini dia. Ya, gitu. Kalau saya coba terjemahkan di situ. Ini yang ini nih. Wahia, yaitu ini dulu ya. Yaitu takbiratul ihram itu wahia, yaitu qaulu, ucapan Allahu akbar ini nih. Jadi Allahu akbar itu disebut takbiratul ihram. Dalam salat ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal namanya. Wasumiyat karena nggak ada giniannya nih. Maaf ya.
Saya anak bocah main ini aja nih, tarik ini aja dah. Yang ini aja yang di kertas ini nih, karena nggak ininya ketinggalan ya, apa namanya, PowerPoint ya, poin pinternya mana? Ketinggalan nggak apa-apa, lagi diambil, ntar jam 9 dianterin ya. Yaitu ucapan Allahu Akbar itu tuh. Wasumiyat disebut takbirat bizalika, disebut takbiratul ihram atau demikian li anaha, karena sesungguhnya hak takbiratul ihram itu tuharimu, mengharamkan, makana sesuatu, halalan yang sebelumnya halal, qoblaha, kal akali seperti makan, wal kalam ngomong, wa ghairi zalik. Gini, ketika kita mau Allahu Akbar sebelum takbiratul ihram itu kan boleh makan nggak? Boleh. Boleh minum? Boleh. Boleh nyanyi? Boleh. Tapi kalau udah takbiratul ihram, makan boleh nggak? Nah, contoh, karena kita udah lama nggak makan rendang, nah, tiba-tiba kita gigit rendang, nyelip di sela-sela gigi, keselit, kejep, susah diakalinnya. Kita akal-akalin susah karena nggak ada. Begitu lagi mau sholat, Allahu Akbar, terlepas. Tuh, dagingnya terlepas yang tadi itu nyangkut di gigi. Kita masih gurih-gurih dikit, kita telan. Batal nggak sholatnya? Oh, tadinya boleh. Tapi kalau udah Allahu Akbar, maka disebut takbiratul. Ini dia hakikatnya. Saya ngomong sesuai dengan tema. Ya? Hakikat apa ya bahasa Indonesianya, Pak? Hakikat itu, pada dasarnya ya. Halo ibu-ibu, kayaknya ramian ibu-ibu ya. Makna sesungguhnya takbiratul ihram itu apa? Ini dia nih. Saya mau coba. Kan ucapannya ini. Allahu Akbar. Ini dia. Ketika seseorang begini, Allahu Akbar, ini dia. Sebagai pembuka sholat agar kita mencamkan, memahami, kita mesti mengakui bahwa Allah Maha. Jadi sesungguhnya gini, Allah, sambil niat kita mesti yakin bahwa Allah Maha besar. Kita kecil, kita nggak ada apa-apanya. Allah, Engkau Maha besar ya Allah. Masukkan dalam hati, Allah Maha besar, kita kecil. Masalah yang kita hadapi kecil karena ada zat yang maha. Oh, begitu maksudnya. Allahu Akbar. Engkau Maha besar ya Rob. Kecil masalah saya. Akbar itu kan dalam ilmu sorob nahu namanya isim tabdil. Ya. Oh, Mas Doni, Om Doni, ada Om Doni, saya nggak lihat. Om Doni ini adalah kholilnya Prof Tanah. Bagus tuh, ya. Allah Maha, yakini dalam hati bahwa Allah Maha. Jadi kalau orang udah sholatnya bilang Allah Maha besar dalam hati, kita nggak ada apa-apanya ya. Halo. Ini yang kedua. Yang penting ini hakikat takbiratul ihram. Begitu Allahu Akbar, ini dia. Kita siap meninggalkan yang Allah haramkan ini baru. Allahu Akbar. Ya Rob, hamba siap meninggalkan yang haram. Orang kalau udah bener nih takbiratul ihramnya, nggak berani berbuat yang Allah larang. Karena udah meyakini bahwa ya Rob,
setelah ini hamba siap meninggalkan segala yang kau haramkan. Maaf, menceritakan aib orang lain haram apa halal? Orang yang udah bener takbiratul ihram nggak ngomongin orang udah Allah Akbar, enggak dah. Udah karena haram. Menuduh orang lain haram, menceritain orang lain haram, buruk sangka sama tetangga haram, pelit haram, pelit pelit apa sih pelit? Kikir, kalau kata orang Betawi buntut ketilang, pelitnya luar biasa. Jadi kalau udah aduh, kalau diyakini takbiratul ihram yang Allah haramkan nggak berani. Jangankan yang haram, yang subhat apa subhat ya? Subhat itu sesuatu yang remeng-remeng. Ini halal apa haram ya? Nggak berani. Bahkan sering kita omongin di dalam taklim. Kalau dalam acara kendurian, apa sih kendurian? Tahlilan acara kebaikan bersama. Makanannya di depan kita beda dengan teman sebelahnya, kita nggak boleh iri. Kan makanan beda-beda tuh. Kalau sekarang mas seragam kayaknya nih, ya kan? Umpama disajikan tuan rumah, depan kita pisangnya kecil, teman kita gede pisangnya. Nah. Orang kalau udah kayak gini selamat hidupnya. Jadi ya Allah, ya Rob, hamba siap meninggalkan yang kau haramkan. Nggak bohong. Masih banyak gak orang bohong? Banyak nggak suami bohong sama istrinya? Lah kenceng amat ibu-ibu. Masih banyak suami bohong sama istri. Bapak-bapak, ada gak bini kita bohong sama kita? Bapak takut. Ya, jadi ada yang bohong. Tapi ada bohong yang boleh benernya Haji ya. Bener boleh. Bohong ada yang boleh, ada 3 dalam Islam yang boleh. Yang pertama, bohongnya seorang suami atau bohongnya seorang istri untuk membahagiakan pasangannya. Contoh, istri kita masak karena baru belajar masak sayur asem, belajar masak lah, keasinan, terlalu asem. Kata istri kita, mas cobain dah mas. Begitu dia cobain, Allahu Akbar, sampai kecekek rasanya. Tapi kata istri kita, enak gak mas? Ajib. Kita bilang enak. Kata istri kita, kok nggak dihabisin? Ntar dulu, belakangan. Makan yang lain, sampai udah habis. Mas, kok masih utuh? Ntar aja buat terakhir. Istrinya nyobain, mas, banyakan garam. Marah nggak bini kita? Enggak lah. Sebaliknya ibu-ibu ulang tahun pernikahan, suaminya senang dapat hadiah. Dia pergi ke Tanah Abang, dia beli pakaian dalam yang 104. Begitu dipakai luntur. Wah, kata suaminya, bagaimana ma? Belum pernah ada mas, sehebat ini underswear-nya. Coba lihat mas, bergambar. Wah dia senang. Dia nggak marah. Nyenangin istri, nyenangin suami itu boleh. Yang kedua, ada orang dikejar-kejar mau dibunuh, sembunyi di rumah kita. Ada yang nanya, ada yang kesini gak orang? Gak tahu pak. Padahal kita lagi umpetin di belakang karena mau dibunuh. Menyembunyikan orang lain karena mau dibunuh wajib. Jangan bilang begini, ada orang gak? Gak ada pak. Kemana dia? Nah, itu namanya ikut ngebunuh. Ngasih tahu di kolong lagi ngumpet. Yang ketiga, kata Nabi, bohong itu ada apa? Perang. Dalam perang boleh berbohong. Ditanya, ada berapa teman kamu? Kita ketangkep. Padahal banyak. Nggak ada lagi pak, saya cuma sendiri. Padahal teman kita merahasiakan kekuatan dalam perang itu boleh.
Jangan bilang gini, ayo perang, saya berempat, kamu berapa? 8. Oh, menang saya. Enggak. Jadi, maaf saya ulangi, takbiratul itu takbir artinya besar, ihram itu haram. Kalau udah bisa nih, Allah Akbar. Ya Allah, saya siap meninggalkan yang dilarang, ya Allah. Yang bukan punya saya nggak ambil lah. Mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, semua dijaga. Kenapa orang rajin sholat 5 waktu ditambah dengan sunnah, tapi mulutnya pedes? Tahu gak mulutnya pedes? Nyelekit banget kalau ngomong. Aduh, ibu-ibu mohon maaf dah ibu-ibu, bapak-bapak maaf. Makanya kenapa fitnah, suuzon, berburuk sangka dilarang. Orang kalau dikasih hadiah cepat lupa. Orang bahagia cepat lupa. Tapi kalau sakit hati, kemana aja ingat. Kita dikatain nempel di sini rasanya. Ingat terus. Makanya apa kata pepatah Arab, kalau tubuh terkena pedang banyak obat untuk dicari. Tapi kalau tubuh kena lisan, wah, maaf ya, saya ngambil kitab Al-Hikam, riwayat kisah Luqmanul Hakim. Itu kalau yang baca tafsir tuh kayak Pak Budi rajin tuh meneliti. Dia, saya nggak mau tentang sejarah siapa, tapi bukan nabi, bukan apa namanya abadi dalam namanya Luqmanul Hakim. Satu saat Luqman Hakim dipanggil sama raja. Luqman, tolong potongkan kambing 1 ekor yang paling bagus. Terus setelah dipotong, bawakan ke saya daging yang paling enak. Kalau dimasak yang paling enak, bawa ke sini. Luqmanul Hakim potong dengan singkat cerita, dibawakan lidahnya. Tuan, ini anggota tubuh hewan yang paling enak. Kalau dimasak. Dimakan empuk, bener enak. Lusa ke depan lagi dipanggil, Luqman, sekarang potong kambing yang lain, bawakan daging yang paling nggak enak ke sini. Nah, dipotong lagi, dibawain lidah lagi. Tuan, ini daging yang paling gak enak. Loh, kemarin kamu bawa, kamu bilang lidahnya yang paling, loh kok sekarang sama juga lidah? Tuan, dari lidah inilah yang keluar kalau enak-enak di perasaan orang lain, kalau nggak enak juga dari lidah ini. Oh. Lidah ini hati-hati. Jadi kalau Allah Akbar, jangan lagi ngomong dusta. Sekali dusta, selamanya dusta. Sekali bohongin orang, rajin bohong. Karena pintu gerbang kebohongan dibuka. Dan jangan bohong. Jadi bapak-bapak kalau ditanya sama istri kita, mas ada uang? Ada bu, berapa? Tinggal 50. Bener 50. Jangan 50 di kantong, 100 di peci. Nah itu namanya berbohong. Jadi mulai sekarang kita dalam hati, ya Allah, Allah Akbar. Kami hamba siap meninggalkan yang diharamkan. Wah. Kita ngomong tentang hakikatnya dulu ya. Jadi udah paham, oh Allahu Akbar. Setelah kita menyatakan Allah Maha Besar, siap meninggalkan yang diharamkan, insya Allah habis sholat benar, nggak lagi udah berbuat maksiat. Dengar musik dangdut, kayaknya tebel kuping ini, nggak mau lagi. Kita mau yang berbuat baik, lidah selalu berzikir. Punya uang pengen sedekah, lihat orang susah pengen ngebantu, wah itu baru. Lihat orang kaya seneng, alhamdulillah dia jadi orang kaya. Lihat teman susah, prihatin, jangan dibalik. Lihat teman susah girang, rasain lo biar mampus. Jangan. Jadi mulai saat ini ke depan camkam baik-baik bahwa Allah Maha segalanya. Yang kedua, dalam hati masukkan, ya Rob, aku siap meninggalkan yang kau haramkan. Udah. Sekarang kita masuk pada materi yang paling tidak ada kalah pentingnya.
Nah ini udah nih ya. Yang ini dia. Syurutu takbiratul ihrami isyruna. Ternyata ini kalau kitab aslinya dibahas, kalau kitab Al-Ham enggak ya. Takbiratul ihram yang kita siap air sembahyang itu tuh sholat, ternyata 20 syaratnya. Ada berapa? Tahunya kita apa takbiratul ihram aja. Ada 20 syaratnya. Al-awalu yang pertama ayus mi'a nafsahu huruf paha. Ini dia nih. Tidak sah sholat kita kalau nggak kedengaran hurufnya. Jadi Allah Akbar. Allah Akbar. Kedengaran diri sendiri. Kalau imam mesti kayak tadi sari. Allah Akbar. Kalau kita makmum Allah. Jangan semuanya kayak Ustaz Sahari. Gaduh. Allahu Akbar kita. Allah Akbar. Kedengaran diri sendiri. Kuping sendiri. Allah. Karena dia rukun kauliyah. Yang namanya rukun kauliyah kan ada takbiratul ihram, ada Fatihah, ada tahiyat, ada selawat, ada salam, ada 5. Jadi takbiratul ihram itu mesti kedengaran. Allah Akbar. Allah Akbar. Yang lembut, jangan Allah Akbar. Itu mah kaget namanya. Ya, Allah, Allah. Jangan Allah. Memang tulisannya kalau pakai abjad Latin A L L A H. Tulisannya bacanya Allah, tebel, akib. Allah, jangan Allah Akbar. Tipisan Allah Akbar. Kedengeran kuping sendiri. Ayusmi'a nafsahu hurufaha. Wajib hurufnya masuk ke telinga kita. Wasaniu ini mesti kalau nggak dibahas satu persatu jadi bermasalah. Yang kedua, wasaniu antakuna halatal qiyami fil fardi. Oh, saya kurang nih menerjemahkannya. Hendaknya dalam keadaan berdiri dalam sholat (2), sholat fardu. Tuh saya kasih gambar tuh. Ada tuh ya. Nah, yang di kursi kayaknya Aji. Ini saya ulang-ulang nih. Ya. Takbiratul ihram itu wajib dilakukan berdiri. Kendati pun sholatnya dipakai kursi. Jadi kalau saya sholat di kursi begini nih, Allah Akbar. Nggak sah. Karena takbiratul ihram itu wajib. Kecuali yang benar-benar nggak bisa. Jadi kalau saya ke kursi ke sini, sholat di sini, gini sholatnya. Takbiratul ihram berdiri. Kalau nggak bisa tegak, pakai sebelah aja begini. Ini Allah Akbar. Karena angkat tangan hukumnya sunnah ya. Kalau gini kan sunnah. Pegangin aja kursinya. Allah Akbar. Nah, duduk. Tidak sah kalau kita Allah Akbar. Karena dia wajib. Lain sholat sunnah. Kalau Bu Haja sholat sunnah kita duduk aja udah. Walaupun kita nggak sakit boleh. Karena sholat fardu berdiri. Allahu Akbar. Baru duduk. Ada yang bilang gini, nggak bisa. Sakit. Itu nyampe ke masjid masuk. Aneh. Ya kan? Masjid bisa masuk kok berdiri nggak bisa. Allah. Nggak bisa juga. I'anatu ghairu. Minta tolong orang lain. Tuh. Sakit bener pinggangnya. Bilang sama temennya. Bantuin Ana. Bantuin saya. Dipegangin sama temennya. Ini yang nolongin pahala. Pegangin pelan-pelan. Allahu Akbar. Turunin. Kata Bu Haji. Satu waktu cepet. Jadi Johor cepet 100, asar 100, berarti 5 waktu 500.
Sehari 500, sebulan berapa? Kali 3. Oh, 15 juta kan? 1,5. Sebulan 15 juta lah. Oh, kalau yang biasa ikut Profesor Kana tahu. Kan satu waktu 100 johor. Berarti kan satu hari 500. Sebulan kakak Pak Aceh gua berhenti jadi marbot. Enakan ini nih. Itu yang bantuin Pak. Jadi kalau ada temen tolongin ya Allah. Dia duduk baru kita. Allah Akbar. Wah. Saya mau sampaikan, banyak bener orang salah. Dia sholatnya duduk. Allah Akbar. Enggak sah. Kecuali bener-bener nggak bisa kiri. Nanti ada kita bahas itu selanjutnya. Berdiri sebentar, Allah. Nggak bisa sampai full. Segini aja. Allah Akbar, duduk. Itu Allah kagum. Dalam keadaan sakit dia berusaha hormat. Saya iseng-iseng nih. Kata Pak Lurah, ayo siapa yang mau datang ke kelurahan, tapi tidak diwakili ya. Temu Pak Lurah, dapat hadiah uang 1 juta sama 9 bahan pokok untuk sebulan. Syaratnya nggak diwakili. Saya yakin orang yang sakit yang merangkak, iya lu di jalan. Ya pengen dapat. Atau kata pengurus nih, ya Pak Is, bapak-bapak, ibu-ibu, minggu besok pas jadwal Ustaz Zakaria, siapa yang umroh? Kata pengurus. Oh, ayo ketinggian umroh. Kita ke Ajabar. Oh, makan duren. Dapat hadiah 5 juta. Orang pertama, masuk subuh pertama. Datang jam berapa kita? Hah? Nah, saya bener nih, nginep nih kata saya. Saya nginep. Jadi berdiri. Saya ulangi, tidak sah bagi orang sholat di kursi, takbiratul ihram duduk. Dia wajib berdiri. Itu diatur sedemikian oleh agama kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, wasalisu. Wah, saya belum ini satu persatunya. Mohon maaf, harus satu persatu. Ya, langsung saja di sini. Antakuna bil arabiyah. Wah, itu nggak bener. Saya udah bener semalam kok jadi begini ya. Takbiratul ihram pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Walaupun pakai Latin tulisannya. Allahu, nggak boleh diterjemahkan. Allah Maha Besar. Boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi pakai bahasanya orang Kerawang. Oh, gede banget. Nggak boleh. Ya. Dia mesti pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Oh, Gusti Allah anu ageng. Oh, nggak boleh. Wajib pakai bahasa Arab. Ar-Rabi'u at-tartibu. Yang nomor 4 tuh. Tartib artinya berurutan. Sesuai dengan urutannya. Allah dulu baru Akbar. Nggak boleh dibalik. Akbarullah. Akbarullah. Nggak boleh. Yang Allahu Akbar. Atau begini. Boleh juga begini. Allahul Akbar. Jadi Allahul Akbar. Kan artinya Allahu Akbar. Al-Akbar. Boleh nanti Allahul Akbar. Itu sifat wal mausuf. Tapi jarang ya. Tapi boleh. Allahul Akbar. Ada ulama tertentu. Tapi jangan kalau nggak tahu ilmunya jangan. Jadi gaduh. Allahul Akbar. Tapi boleh Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Jadi dia mesti tertib urut. Allahu Akbar. Al-Khamisu, ya udah pati ya, mengucapkan Allah Al-Jalalah. As-Sadisu Akbar. Jadi maksudnya ada Allahu Akbar. As-Sabi'u yang keenam. Yang keenam, yang ketujuh.
Itu saya nggak masukin ke situ. Adamul madil hamzal jalalah. Tidak, yang nomor 7 ya, tidak memanjangkan hamzanya pada lafaz jalalah Allah. Kan lafaz Allah itu tuh. Yang nomor 7. Tidak dipanjangkan gini. Ada orang loh, Allah, enggak sah. Kepanjangan alifnya. Allah. Depannya tuh alif itu tuh dalam kurung Allah. Langsung aja Allah. Enggak boleh Allah. Kalau Allah artinya apa benar Allah Maha Besar? Nah, kita udah mulai ragu kan? Jadi langsung ya Allah, nggak boleh tambahin hamzanya panjang. Allah Akbar. La taseha, nggak sah sholatnya. Allah. Itu kok nomor 8 kecil amat ya. Wasaminu adamul madi ba. Nah, tidak boleh menambahkan huruf ba pada kalimat bar. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, nggak sah sudah. Nambah alif. Jadi Allahu Akbar. Kada gini. Allahu Akbar. Nah, dia nambah alif. Menambah satu huruf nggak sah sholatnya. Karena dia rukun. Ini karena nggak ada, nggak ini nih ya. Jadi nggak boleh tambah alif. Begini lagi. Harusnya satu persatu keluarnya. Allah, maaf. Watasiu ada mutasdidil ba. Nggak boleh huruf ba-nya ditambah tahdid Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, kori banget dah. Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbar. Menambah. Kata ahlas jelas Akbar. Al-asyara yang ke-10 al-muwalatu. Al-muwalatu berurutan. Artinya gini. Jangan ada jeda. Allah, jangan begini. Allah Akbar, enggak boleh. Allah Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Dia mesti terus. Satu napas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Bersyukur kita dikasih tahu sama Nabi kita Muhammad SAW. Wah, ini benar ya. Al-hada asyara. Nomor 11. Adamul madil alifil jalalati ziyadatan ala syab'il alafin. Al-fatin. Kalimat Allah ini nih. Jangan sampai kepanjangan. Kan dalam ilmu tajwid siapa gini? Ahli tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, enggak sah. Kepanjangan. Itu kereta bus ya. Nah, di dalam ini tidak boleh memanjangkan alif pada lafaz Allah. Atau Allah panjangan nggak boleh. Jadi Allah nggak boleh Allah. Kalau nyanyi boleh kali ya. Jadi benar-benar nggak boleh. Wasaniul asyara tidak menambah huruf waw. Kalau bahasa Arabnya sini nomor 12. Ala yazida wawan bainahuma. Nah, tidak menambah huruf wawu antara lafaz jalalah dan lafaz akbar. Allah Akbar. Di tengah-tengahnya nggak boleh ada wawu. Contoh, Allahu
Allahu. Nah, ada wawunya kan? Allahu Akbar. Kepanjangan kan? Ada wawunya. Antara kalimat Allah dan kalimat akbar di tengah-tengahnya nggak boleh ada wawu. Allahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbar. Ada wawunya. Kalau pakai whiteboard lebih enak. Allahu. Nggak boleh kepanjangan. Allahu Akbar. Jangan Allahu. Sama ada imam, di sini udah keren imamnya. Nggak boleh imam gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salahnya di mana? Budu. Ada wawu. Nggak sah dah sholatnya. Menambah wawu. Di sini karena dia wajib, rukun. Nggak boleh ada wawu. Allahu Akbar. Kepanjangan. Allahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Yang kewasalisu asyara. Ya, tidak boleh menambah huruf wawu sebelum lafaz jalalah. Kan hanya Allah. Jangan pakai wallah. Wallahu Akbar. Ada wawu depannya. Wallahu Akbar. Ada wawu. Berarti nambah huruf. Wallahu Akbar. Nggak sah. Nggak main-main huruf dalam takbiratul ihram. Sama dengan Bapak, maaf saya ulang-ulang. Azan. Azan. Asyhadu alla ilaha illallah. Arti yang kedua, pakai wawu nggak? Enggak. Saya ulangin ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Maka yang kedua, asyhadu anna. Komat itu asyhadu alla ilaha illallah. Pakai wawu nggak? Enggak sah. Asyhadu alla, Allahu Akbar, asyhadu alla ilallah, asyhadu anna Muhammad. Enggak boleh begini. Allahu Akbar, asyhadu alla ilallah, asyhadu anna. Enggak sah, enggak boleh. Orang nikah, kan depannya tuh bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, bismillah, asyhadu alla ilaha illallah. Orangnya mau nikah, yang laki-laki diajarin dulu kan? Kan asyhadu alla ilaha illallah, terus wa asyhadu anna. Sekarang at-tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah. Pakai wawu enggak depannya? Pakai. Kalau ada orang at-tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul, tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Karena enggak ada wawunya. Makanya kalau tahiyat pakai wawu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah di sini nggak boleh depannya tambahin, biar keren. Wallahu Akbar. Pakai wallahu Akbar, nggak ada wawunya. Iya, alfait. Wah pinter ya. Jadi Allahu. Sekarang nomor Ar-Rabiul Asyar. 14 kalau bahasa Arabnya, saya di bapak-bapak udah ada itu kan. Mura'atu hurufiha alla yubdila hurfan biharfin akhor. Menjaga huruf-hurufnya. Kan ada alif, ada lam, ha. Huruf Allahu Akbar itu dijaga. Jangan sampai hurufnya diganti dengan gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti hak kecil. Allahu. Yang Allahu. Jangan Allahu Akbar. Berarti hak kecil. Nggak sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan juga Allahu Akbar. Berarti kop. Jadi Allahu Akbar. Jangan diganti hurufnya sesuai dengan yang kita pernah lihat. Wal khamisul asyar. Yang ke-15. Ayadhulal waktu fil muwaqat. Ini artinya ya sholat yang 5 waktu ya. Itu nggak penting, arti memang dia ada ya. Tapi yang ini yang nomor. Wasadisul asyara 16. Antaktarina biniyah. Nah ini baru. Takbiratul ihram itu ngucapinnya bareng dengan niat. Begitu Allah, lisan yang ngucap Allahu Akbar, hatinya niat.
Saya ulangin, nggak boleh begini kan? Usolli fardo subhi dan seterusnya. Allah, nggak boleh. Yang benar Allah. Lidahnya mengucapkan takbiratul ihram, hati kita niat. Allah, saya sholat subuh. Oh, mesti bareng. Jadi syarat takbiratul ihram mesti bareng dengan niat. Yang ke asabiul asyara, takhiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imam. Ini dia. Makmum takbirnya setelah takbiratul. Jadi imamnya Allahu Akbar, baru kita Allah. Jangan kelamaan. Allahu Akbar, sudah bar maka baru makmum. Allahu Akbar. Sampai imamnya bunyi bar. Begitu juga kalau ruku. Allahu Akbar, baru makmumnya Allah. Nggak boleh begini. Allahu Akbar. Jadi sampai bar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Bang, saya minta pinjam satu nih. Siapa bang? Mas, boleh satu mas, saya sama mas ini mas. Oh lagi ngejuk. Siapa yang tadi satu bang? Dek, pinjam dek sini. Saya kalau yang lebih sepuh saya takut. Ini banyak kejadian. Sini bang, tak tolong. Bukan itu, sini, abang. Pinjam orangnya. Saya mau menggerakkan berdua. Abang jadi mas, jadi imam. Saya makmum. Ya, suaranya agak kedengeran. Ya, sekarang takbiratul ihram coba. Gak usah nengok saya, gitu. Oke, ayo. Allahu Akbar. Nah, baru saya Allahu Akbar. Sekarang ruku. Allahu Akbar. Nah, sampai bar ya. Allahu Akbar. Ya, sami Allah dong. Ini dia diem. Ya, coba ulangin. Ya, sekarang ruku. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sampai dia bar ya. Allahu Akbar. Bangun. Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar. Nah, ini yang salah sintar nih. Allahu Akbar. Bangun, Bang. Allahu Akbar. Nah. Gini. Oh. Ini cara takbir yang benar sampai bar tuh sampai di atas ya nih kan saya udah gini mau Allahu Akbar. Jadi kalau barnya baru begini nih Allahu Akbar, orangnya belum sampai ke atas. Saya nengok udah naik belum. Nah, jadi sekarang gini Allahu Akbar. Sekarang abang mau naik ke atas ya, udah kan? Nah, ayo ke atas. Nah. Allah Akbar. Ini banyak yang kejadian kita berjamaah kurang sempurna karena imamnya belum sampai bar ngikut. Oh, yang banyak itu mau sujud. Abang tadi sujud bang, sujud. Bunyi Pak Allahu Akbar ya. Sujud. Nah, kan belum sampai ngikut aja saya. Enggak abang coba Allahu Akbar. Sujud ya. Allahu Akbar. Allah. Tuh, ini yang nggak boleh. Ya, harusnya benar sampai dia Allahu Akbar. Sekarang abang bangun kayak tadi. Yang keras suaranya. Allah. Wow, imamnya aja belum sampai. Oh, jadi yang benar kita pelan. Jangan dulu, ntar saya upain. Ayo abang takbiratul ihram yang baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waladolin coba. Waladolin. Tuh sampai berhenti. Amin. Yang repot kan belum sampai lin aja dah. Amin. Apalagi terawih. Imamnya waladolin. Min. Aduh.
Jadi sekarang, oh ya bang kita rapiin ruku yang baca. Sekarang ruku yang Allahu Akbar. Ayo ruku. Allah. Sampai bar ya. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ayo. Allah. Nah, sampai gitu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ayo naik ke atas. Allah. Nah, baru nih. Allah. Kita latihan sampai jam 11, ayo. Jadi yang benar tuh begitu. Kenapa umat Islam tidak akur? Bayang aja nggak akur. Yang repot lagi imamnya belum ruku udah nggak sabar dia. Imamnya baru mau ruku. Kapan dia ruku? Jadi makasih ya Mas. Allahumma barik fi. Kembali, maaf ya, ini mohon maaf. Imam itu, mana saya punya catatannya? Ju'ilal imam bil itiba. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Lain kalau imamnya batal, ya kan? Nah, jadi kayak tadi udah bener. Allahu Akbar. Sembahyang itu kalau rapi. Insya Allah. Jadi kita takbiratul ihramnya setelah as-saminu ayyakunal mustaqbil qiblah. Oh, ini udah pastilah ya. Kita mesti menghadap kiblat dalam keadaan normal. Aduh, saya salah, maaf. Atasul asyara ala yaksida bi takbir ghairi shalah. Ya pastilah kita takbiratul ihram itu tidak lain hanya untuk melakukan sholat, bukan yang lain. Nah, ini al-isyruna al-isyruna ayak to'a hamzah akbar payan tokil bil hamzah. Allahu Akbar. Jadi roknya juga mesti disukun. Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbaru. Allahu Akbar. Jadi hamzanya juga mesti dibaca Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tadi di depan, jadi kalau awalnya namanya takbiratul ihram, yang lainnya intikal. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Yang tadi gerak-gerakan tadi namanya takbir intikal, takbir perubahan. Sementara yang di depan wajib. Bunyinya sama, tapi posisinya berbeda. Takbiratul ihram. Yang ini yang kita bahas. Jadi setelah ini makin kita pahami ternyata takbiratul itu rukun, sederhana ucapannya cuma Allahu Akbar, tapi 20 syarat yang wajib diketahui. Salah huruf maka nggak sah sembahyangnya. Menambah huruf tidak sah. Sesuai dengan hurufnya. Itulah luar biasanya tentang sholat diatur sedemikian rupa. Kalau sholatnya udah benar, dari mulai urutan niat kemarin, yang sekarang yang kedua takbiratul ihram, maka seluruh aspek kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Mungkin itu, ini saya baca kitab sederhana terkait tadi, karena tadi saya tidak bawa slide, udah saya buat jam 2, bener-bener jam 2. Tapi kok hilang, saya bangun jam 3:30, kok nggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya namanya An-Nawadir, suka dibahas tapi belum nyampe pasalnya di sini. Kenapa bulan Rajab mulia? Fi fadilati syahr Rajab.
keutamaan bulan Rajab ini masih ada 10 menit nih, mohon izin. Hukia diriwayatkan an Muqtalu, ada seorang wali namanya Muqtal, anahu qala, dia bercerita, inna khalfal jabalil qob, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan ada jabal atau gunung, namanya gunung Qob. Qob alif pa. Qob. Ardon biyadi masail kalfidon. Ini gunung Qob, warnanya putih, lebih putih dari sutra. Masain kalfido, juga dibuat dari perak. Jadi gunung Allah ciptakan lebih putih dari sutra dan terbuat dari perak. Qadrid dunia sab'a maroti mamlutun. Luasnya ini gunung lebih besar dari 7 kali bumi. Wah. Ini gunung gedein bumi aja segede-gedenya. Tapi Allah ciptakan ini gunung lebih besar, 7 kali lipat besarnya ketimbang langit dan bumi. Mamlu'atan minal malaika, itu gunung yang gede gitu, yang lebih luas dari langit dan bumi, 7 kali lipat. Isinya apa? Malaikat semua isinya. Allahu Akbar. Tidak ada penduduk lain. La sakotot ibrotun sakotot alaihim bil kuli wahidi minhum malu'in maktubun alaih. Saking rapetnya itu penduduk, isinya malaikat, kebanyakan malaikat. Kalau jatuh jarum, itu jarum nggak bisa jatuh karena saking berapetnya malaikat jumlahnya, kebanyakan. Allahu Akbar. Benar, ternyata Allah berfirman, makhluk terbanyak itu bukan manusia, tapi malaikat. Jadi kalau jarum aja jatuh, kata Nabi Muhammad, dia nggak akan jatuh ke bumi, nempel karena saking rapetnya malaikat. Ini saya terusin dulu. Allahim biyadi kulli wahidi minhuma lu'lu maktubun. Setiap malaikat punya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya jatami'u kulalayati min syahri Rajab. Tuh. Jadi setiap malam Rajab malaikat tuh baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Likuli jabalin. Wa yaqulu, ini malaikat berdoa. Ya Robbana irham ummata Muhammad. Kata malaikat yang jumlahnya banyak di atas gunung Qob. Ya Robbana, ya Allah, irham ummata Muhammad. Ya Allah, kasihanilah umatnya Nabi Muhammad. Para malaikat yang di atas sedang berdoa di bulan Rajab. Wala tu'azib ummata Muhammad. Ya Allah, jangan diazab umat Nabi Muhammad. Wa yabkuna wa yataduruna. Para malaikat yabkun, nangis, wa yatadurru, doanya sambil khusyuk mendoakan kita. Fayaqulu lahumullahu, maka Allah menjawab, maza turidun, wahai malaikatku yang segitu banyak, apa yang kau kehendaki? Sampai doanya begitu. Fayaquluna, malaikatnya berkata, nuridu, kami mohon ya Allah, antagfiro, engkau mengampuni li ummati Muhammad. Ya Rob, kami pengen engkau mengampuni umat Nabi Muhammad yang di bulan Rajab. Fayaqulu lahumullahu, maka Allah menjawab, ini qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sudah mengampuni mereka. Kalau mereka baca Rabbik firli farhamni. Nah, yang Ustaz Aris share di grup itu, Ibu, Bapak, teman-teman, di bulan Rajab, ini tanggal 5 masih tersisa 25 hari ke depan. Baca pagi-pagi, Rabbik firli warhamni watub alayya, 70 kali pagi. Ntar sore habis asar baca lagi sama, Rabbik firli warhamni watub alayya, Rabbik firli warhamni. Coba kalau diterjemahkan, Rabbik firli, ya Allah, ampuni saya, warhamni, kasihani aku ya Allah. Terus watub alaih, terima taubat saya.
Pagi 70 kali, sore 70 kali. Yang enak habis sholat subuh baca 70, habis asar enggak sempet, habis subuh johor. Johor enggak sempet sebelum asar. Lupa ntar malam. Baca aja terus Robbi firli seperti malaikat mendoakan orang-orang yang kedua, apa kata malaikat apa Allah? Baca gini, tanggal 1 sampai tanggal 10 baca subhanallahi al-hayyil qayyum. Kalau nggak bisa juga baca aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau nggak hafal tadi subhanallahil hayyil qayyum 100 kali. Nggak bisa udah subhanallah. Nggak bisa subhanallah. Istighfar aja. Astagfirullah. Astagfirullah. Nggak bisa astagfirullah. Ampun. Ampun ya Allah. Ampun. Masa nggak bisa sih? Karena Rajab itu tarjibun. Tarjib bahasa Arab agung. Ar-Rajab syahrullah. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri umati. Jadi bulan Rajab minta ampun. Astagfirullah. Astagfirullah. Ketiga, berbuat baik di bulan Rajab pahalanya beda. Tuh, yang hari ini nyumbang-nyumbang kue minuman, pahalanya luar biasa. Sebaliknya, berbuat dosa di bulan Rajab, wah lebih dahsyat. Bapak-bapak yang biasa kasih belanja istrinya 200.000, bulan Rajab taikin jadi 400. Tuh, keren. Untuk 2 hari, lumayan jadi kan. Yang biasanya cuma makannya apa sih? Bebek enak dong. Yang cuma makannya ayam belibis, bilang sama bini kita, mah, ayo. Wajak makan yang enak, bini kita, istri kita. Oh, setahun sekali. Makan yang enak, bilang sama keluarga, mah, ayo, ntar sore, siang, ngesop. Makan sate, ajar ramon. Wah, makan yang enak. Jangan makan tempe, tahu tempe, darah tinggi. Jadi naikin dikit yuk. Jangan, makanya orang-orang yang baik itu, wah, saya kalau soal makan doyan, memang keluarga kami gitu. Diajari sama Rasulullah, jangan pelit buat makan. Apalagi buat diri sendiri. Oh. Istri bapak-bapak marah, bawa aja ke apa namanya Nyonya Keriting, senyum. Dia kesel banget marah di Bang Haji ya. Mah, udah jangan marah. Mana? Ayo kita Nyonya Keriting, Sinar Jaya. Pilih yang mana maunya. Oh. Demen. Jangan istrinya ngelihat estalase ditarik tangan. Jangan mah, jangan. Wah, suami. Ini Rajab ini semua bulan ya mulia, tapi kalau pilih di antaranya ada yang 4, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan berantem di bulan Rajab. Sama istri baik, sama suami baik. Kalau salah paham sebentar dimaafin dong. Cuma beda pendapat 5 menit, yang 5 tahun jadi lupa baikan. Gak usah. Kita baik aja. Ini bulan Rajab khususnya, kita mohon pada Allah. Yang keempat, bapak-bapak, maaf. Ternyata umur kita udah dikurangi nih. Sehari, 2 hari, setahun. Lama-lama kita makin dekat. Mati apa panjang? Mati. Ini ujung di sini. Awal ujung di sini. Kita udah jalan segini. Lama-lama nyampe. Ingat aja, ini hari ini ya Allah. Udah kurang sehari. Besok kalau ada ya sehari lagi. Lama-lama maju. Kalau kita antri di depan bayar listrik, itu kan maju apa mundur? Maju. Sama umur. Maju. Lama-lama di situ ada pintunya kematian. Ya nyampe ya Allah. Mau nggak mau? Hati. Kematian itu pasti. Ya, ini sebagai mumpung alokasi umur, saya ngomong kemarin bilang, saya masih ingat benar, saya supaya mudah kalau ceramah itu, kematian persis kita naik kereta dari Bogor ke kota. Stasiun Bogor kita naik, ya. Ada turun di Cilebut. Berarti anak kecil baru lahir meninggal.
Dari Cilebut dia nggak turun ke Bojong, ada yang di Bojong turun. Oh, udah di Bojong kagak turun, di mana dia? Apa? Citayam kan? Ada yang turun Citayam, Citayam nggak turun di Depok Lama nggak turun, Depok Baru nggak turun, Pondok Cina nggak turun, UI nggak turun, Pancasila nggak turun, Lenteng Agung, ayo, Lenteng Agung nggak turun, Pasar Minggu nggak turun, Pasar Minggu Baru, Tanjung Barat dulu ya, Tanjung Barat, Pasar Minggu Baru, terus nggak turun juga, Duren 3 nggak turun, apa? Cawang kan? Cawang nggak turun, oh, Tebet nggak turun, Manggarai, ayo Manggarai nggak turun, Cikini, wah benar, terus ngundang dia, ayo lo, lama-lama turunnya di mana? Di kota, habis nyawa kita habis. Ini yang umurnya udah 70 udah digodang dia nih. Dikit lagi tuh. Hati-hati. Habis lama-lama, nggak bisa turun di situ. Kalau saya masih di Lenteng. Jauh. Iya. Jadi sering naik kereta. Saya pernah naik keretanya aja, saya apalin 25 ternyata. Saya lihat, 25 stasiun. Artinya kita berhenti di sini lama-lama nyampe umur kita gitu. Jadi sebetulnya saya persis nih 61. Sama Pak Budi umur saya ini. Jadi sama buat teman saya. 61 umur saya. Ya, 61. 2 tahun lagi dah. Dikit lagi saya. Wah. 61. Lama-lama. Jadi orang kalau ulang tahun 60, bukan panjang umur sebetulnya, salah. Panjang umur salah sebetulnya. Kurang umurnya. Udah kurang. Tapi kan nggak enak. Pasti kematian itu. Nah, kita siapin. Kalau kata Kiai Latif, mumpung diberi kesempatan hidup, lakukan yang terbaik. Kuncinya, gimana Pak Budi motonya? Ibu bapak nih dari Kiai Latif begini. Dia bilang gini. Hadirkan dalam hati kita bahwa perbuatan baik itu, berbuat baik itu ada manfaat apa? Beruntung apa tidak? Bener nih. Berbuat baik itu beruntung apa tidak? Masukkan dalam hati. Kalau kita merasa berbuat baik beruntung, selalu berbuat baik. Jangan pernah nggak berbuat baik. Jangan pernah nggak sedekah setiap pagi. Ya, saya ngomong ini ikutin Kiai Latif. Jadi bawa kotak amal dari rumah, bawa uang, masuk ke masjid, taruh. Mau 5.000, mau 2.000 sesuai kemampuan. Tiap hari. Dulu masih muda, tiada hari tanpa olahraga. Sekarang kita balik. Tiada hari tanpa sedekah. Taruh kotak amal. Ada orang lewat nggak punya. Kalau kita tukang warung, yang beli orang nggak punya, tambahin cabenya dikit. Kan amal namanya. Oh. Kalau kita pembeli, masih ada sisanya. Gak usah ada bang. Bu, buat ibu. Paket. Ada paket tuh. COD mas? Iya. Berapa? 90.950 bu. Nih, kembali gocap, kembali yang gope ya. Nggak ada bu. Cari. Bahana, gope suruh cari. Orang gini, ya mas. Nah, buat mas kembalinya, makasih ya bu, 500 perak aja dia senang, apalagi lebih. Kasih lebih. Kalau kita dagang bubur, orang nggak punya, kasih 1 mangkok. Banyak. Jadi mulai sekarang tiada hari tanpa sedekah. Apa sih sedekah? Ini dia. Kullu ma'rufin sodakotun. Saya ulangi lagi kata Nabi. Kullu ma'rufin sodakotin. Setiap kebaikan itu namanya sedekah. Yang punya duit, pakai duit. Yang nggak punya duit, pakai tenaga. Subhanallah, sedekah. Takbir, sedekah. Istighfar, sedekah. Ada kotak amal liwat di pojok sono. Kita di sini. Dia liwat. Bilang aja, subhanallah, subhanallah. Makin lama makin dekat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu depan kita, plak, astagfirullah.
Astagfirullah. Karena kita nggak bawa uang, lewat. Alhamdulillah. Itu sedekah yang mahal loh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Kecuali punya uang nggak boleh ya. Di samping tadi kasih. Makanya biasakan kalau taklim, khususnya Jumat, bawa uang, masukin ke kotak itu, kasih orang nggak punya. Ada teman kita nggak punya uang, kasih, ajakin jajan. Wow, pahalanya gede loh. Abdulul amal idkholu surur ala qulubil mu'minin. Sebaik-baik amal nyenangin orang lain. Oh, malam saya dibawain kue sama salah satu orang ada di sini nih. Oh, bahkan jam 5 sore, Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Saya lihatin, tangannya nenteng. Bawang durian montong 2, gede banget. Hati saya bacain Fatihah buat dia tuh. Biasakan berbuat baik sama. Senyum aja. Saya ulangi, senyum. Tabasyumu ahuka pawasyadaka. Senyum sama orang lain sedekah. Bu Haji mau kemana Bu Haji? Oh, senyum. Sama lagi Bu Haji. Di mana depan pintu? Mau kemana Pak Haji? Senyum itu sedekah. Pokoknya berbuat baik sedekah. Tapi lebih baik, lebih abdul kalau punya rezeki. Bapak-bapak ini kita bawa kue ya. Itu seperti saya ulang-ulangi lagi. Jangan sampai habis. Jangan sampai bersih. Buang ke tong sampah. Karena di situ ada kecoa, ada semut nungguin kita taklim. Oh. Dia ngelihat. Pergi haji itu dia. Terpulang taruh. Itu dia berpahala. Jadi banyak jalan menuju Roma, kebaikan. Caranya beramal soleh. Mumpung masih ada hayat di kandung badan, maka kita beramal. Dah kelewatan saya ya. Mungkin ada yang mau bertanya, semoga tidak ada yang bertanya. Oh ada Pak Tito. Waalaikumsalam. Mau Pak Haji Tito nih ya, ya Allah. Apa itu? Salat tasbih? Oh iya. Yang namanya gerakan rukun sholat, ngomong rukun sholat ya, itu yang ada 13 di kitab ini, ada yang 17. Semua gerakan sholat atau bacaan sholat itu baik yang di sholat padu maupun sholat mesti sama. Kan dia rukun. Ya, ada pertanyaan Pak Haji membedakan di mana? Apa ya takbirnya? Oh, saya praktekin ya. Kan saya sujud nih. Allahu Akbar. Terus berdiri. Oh, gini kali ya. Allahu Akbar. Terus gini, Allahu Akbar gitu ya. Baru Allah. Baca tasbih dulu. Kita lah ya. Allahu Akbar, tasbih nih ya. Allahu Akbar nih kan. Tasbih nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Kan berdiri ya. Ya Allah. Nah, yang masih begini ya. Nah, ini berarti 2 kali takbir. Ya, ini nih. Demi Allah ya, saya belum menemukan secara literatur yang tepat. Karena yang namanya mau berdiri tadi, ketika orang habis tasbih ini, Allah subhanallah, la haula wala quwata illa billahil azim kan, Allahu akbar, baca tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Harusnya dia langsung berdiri ya. Langsung berdiri. Tapi karena orang ini takutnya dia nggak dengar, mungkin maksudnya imam ya, takutnya kok dia nggak kedengaran berdiri, dia langsung Allah, berarti 2 kali takbir. Mungkin tujuannya ngingatin, yang bener dia nggak boleh langsung Allah. Ketika Allah dia bangun dari sini nih, Allah Akbar, itu kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil alil. Nah, dia langsung berdiri, ya kan? Itu sholat tasbih ya. Sholat tasbih, makanya memang karena jarang dikerjain kali ya. Orang kan, kalau saya tiap malam Kamis, ya. Kalau di sini kan tiap tahun.
Eh, oh setahun sekali, setiap tahun saya setahun sekali. Padahal kalau orang sholat tasbih itu wah, keren ya. Jadi Pak Haji Tito dalam gerakan yang namanya dari sujud mau bangun satu kali takbirnya. Allahu Akbar. Kalau orang tadi begini kan Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Kalau yang biasa nih Allahu Akbar. Kan mau bangun nih ke atas. Sunahnya begini dulu kan. Baru Allah. Nah, kalau tasbih kan tadi dia sujud yang kedua kan ya harusnya begini dia nih. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala. Yang ke-10 dia langsung bangun ya. Nah, bangun lanjuti baca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ada dua cara ya. Kalau Pak Jito nanya di grup itu bacaan tasbih yang benar mana? Ya, baca yang paling minimal subhanallah. Kalau saya tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu paling minim. Yang menengahnya middle. Nah, kan kalau kita beli Pizza Hut aja ada yang namanya small, ada yang namanya medium, ada yang namanya wah, mau yang mana terserah. Kalau di pas-pasan yang small. Subhanallah, subhanallah. Boleh, tapi itu small. Artinya minim. Kalau yang menengahnya medium itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang harganya high subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa sama baca bismillah paling minim bismillah. Tapi maksimalnya pilih mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama assalamualaikum. Assalamualaikum minimal. Jawabannya waalaikumsalam. Jangan salah nih. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Jangan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Waalaikumsalam. Jadi memang ada kesempurnaan ya. Jadi Pak Jitito kemarin nanya baca subhanallah boleh. Ya, subhanallah, tapi yang sempurna. Tapi kalau dua kali takbir, saya belum menemukan secara fikih ya, saya nggak tahu. Tapi yang benar ya sekali. Pak itu ya. Ya, kembali kasih. Oh, ada Nyaji Lina. Maaf ya Pak, izin ya, ada waktu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud terakhir. Hmm. Baik. Ini pertanyaan bagus nih. Ini pertanyaan bener nih. Sekarang ada yang nanya. Ada imam udah bangun. Sementara makmumnya masih melamakan sujud. Gak boleh, dia mesti ngikutin. Ginilah. Imamnya lama, maka kita wajib lama. Imamnya cepat, kita juga harus cepat. Imam tuh enggak, kita mesti ngikuti kalau kita baca ya sujudnya. Hah? Apa? Oh iya, Mas Ari ya. Kalau imamnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sujud ya langsung Allahu Akbar. Kita juga Allahu Akbar. Karena makmum mesti ngikutin gerakan, jangan lama-lama. Jangan imam udah bangun dia masih sujud. Bahkan imam udah salam. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih nggak boleh. Kecuali sembahyang sendiri. Makanya ini perlunya keilmuan tentang berjamaah. Jadi saya ulangi, kalau imamnya udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini nih, kalau dia mau sujud, Allahu Akbar, sujud kedua, imamnya mau atahiyat kan? Allahu Akbar, atahiyat. Maka ini jangan gini terus. Allahu Akbar. Cukup
makmum itu baca subhanallah sekali aja udah sah. Bahkan nggak baca juga sah. Ngikutin imam, nggak boleh sampai Allahu Akbar. Saya belum nih. Sujud ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Allah. Nah, kata ayat. Allahu Akbar. Saya masih sujud aja. Nggak boleh. Sebaliknya imam. Gini. Kalimat Allahu Akbar itu tulisannya kan memang sama ya. Allahu Akbar. Tetapi kenapa dibilang takbiratul ihram yang ini? Ditempatkan Allahu Akbar. Sementara pada sisi lain di tempat katakan demo. Itu orang menunjukkan Allahu Akbar. Apa sih gemah. Giro. Nah, baru benar bahasa Arabnya. Giro. Nah, di mana bedanya? Yang membedakan peletakannya. Kalau tadi kan meletakkannya karena mau sholat. Kita meletakkannya menghadap Allahu Akbar. Pada di depan lapangan atau giro kita Allahu Akbar. Ini ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Ingin Allahu Akbar. Kita menyampaikan Allahu Akbar. Itu satu kata yang sama, beda penempatan. Ya, jadi tadi cuma yang membedakan itu bagaimana efek apa sih efek itu? Ngepek itu bang ngepek. Hasilnya ya, hasilnya yang membedakan. Kalau yang lagi takbir Allahu Akbar ini efeknya adalah untuk melatih diri pengakuan kita kepada Allah bahwa kita kecil. Sementara yang di sono, Al-Zat yang maha besar. Saya tunjukin nih, Allah ada Allahu Akbar. Tapi nyatanya enggak juga tuh ya. Demo berkali-kali kalah juga. Nah, karena memang enggak ngefek. Ketika dia takbiratul ihram dia nggak pernah menyujudkan. Orang baru nyadarin doa bersama untuk pemenangan setelah dia butuh. Oh, dia baru pengen Allahu Akbar, menunjukkan Allahu Akbar ketika demo. Dia lupa waktu Allahu Akbar, nggak masuk ke dalam. Makanya nggak ngefek. Imam apa yang di Surabaya, Bung Tomo, sekali ngucap Allahu Akbar atau paling dahsyat, Nabi Muhammad capek lelah. Di bawah pohon ada Suroko, ambil pedangnya. Ayo Muhammad. Pedangnya diambil, ayo siapa yang nolong kamu? Cukup Nabi bilang, Allah, jatuh pedangnya. Nah, diambil sama Nabi Muhammad gantian. Ayo Suroko, siapa yang nolong kamu? Jadi tergantung sejauh mana meletakkan kalimat itu ketika sholat. Kalau sholat udah benar, maka efeknya benar. Kalau ngomong Allahu Akbar, keren. Saya sekali lagi bangga sama Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dia salah satu orang, menteri orang pinter, kalau dengar azan berhenti dia. Rapat. Itu sampai sekarang. Lagi Allahu Akbar, dia keluar izin. Kalau nggak diizinkan, saya nggak mau jadi menteri. Dia sholat. Wow, benar. Kalau kita kan nggak, ya nggak apa-apa deh Pak. Ntar aja bayang saya diundur. Oh, ya kan? Yang pertama itu ya. Yang kedua, imamnya kan sami Allahu liman hamidah. Ini makmumnya gimana ngikut sami Allah? Apa cukup Robana? Karena setiap bacaan itu imam baca, makmum juga baca. Jadi ketika imamnya Allahu Akbar, makmumnya juga bilang. Ketika imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, makmumnya sama. Nggak boleh gini loh. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar aja. Nggak boleh. Ikut sami Allahu liman hamidah. Baca Robana lakal. Imamnya baca, kita baca. Jadi kan ada orang ya, sami Allahu liman hamidah. Maka makmumnya, nah ini yang namanya apa? Pak Haji Aceh kalau di Mekah istilahnya itu kalau bahasa penyanyi namanya backing vokal. Bahasa Arabnya itu naon itu? Sautul makmum ya. Jadi kalau maaf ya, di masjid yang besar gak kedengeran, takut imam sami Allah liman hamidah. Maka makmum di belakang Robbana lakal ham. Dia juga baca sami Allah pelan sir. Robbana, tapi yang jelas imam baca sami Allah, kita baca sami. Semua gerakan imam kita ikuti, semua bacaan imam, kecuali imam baca surah kita nggak boleh ikutin.
Dibaca Yasin kita tabarok, oh, nggak boleh. Itu dibaca ya. Yang ketiga sujud akhir, karena sujud adalah tempat yang paling terijabah. Seberapa lama ukuran makmum dia bangkit? Yang benar kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, salasya subhan. Cukup 3 kali kamu baca subhanallah, itu batas yang paling ngetop. Ya kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ternyata kita mau doa, boleh karena imamnya masih lama ke sesari. Kita baca doa, Allahumma gfiri zambi wa ahi wa awali, boleh. Tapi begitu doanya belum habis imamnya, maka kita ikut, karena itu bareng dengan sujudnya malaikat. Jadi nggak boleh kelamaan. Kalau kelamaan kehilangan pahala, mengurangi. Jadi jangan terlalu lama. Jedanya sampai kapan? Kalau sujud, Allah imamnya udah atahiyat, jangan sampai imamnya salam. Ya, oh mau jadi imamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita baca bersama-sama doa akhir taklim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.